Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengantar pendidikan. Saya atas nama Andi Besema Panyu Putri Dayani dan teman kelompok saya Arya Setiawan, Siti Faika Faradiba, Rudia Tunisa, Nini Stara Adelia. Kami akan memaparkan beberapa isu-isu yang telah kami cari serta mengenai pendidikan serta beberapa tanggapan yang akan kami berikan. Selanjutnya materi yang pertama itu isu-isu yang akan dibacakan oleh Nini Stara Adelia. Baik, terima kasih kesempatannya. Adapun isu yang saya angkat yaitu problematika guru dan siswa dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pada aspek pendidikan, sistem pembelajaran yang pada situasi sebelum wabah COVID-19 menjadi pandemi di Indonesia dilaksanakan secara tatap muka, diubah menjadi pembelajaran non tatap muka atau pembelajaran jarak jauh, atau disebut juga pembelajaran dalam jaringan daring atau online, atau pembelajaran melalui media virtual. Sistem pembelajaran daring atau online bukan sistem pembelajaran terbaik, akan tetapi sistem tersebut dipilih karena situasi darurat dalam rangka mencegah terjadinya kerumunan, sebagaimana hal itu terjadi dalam pembelajaran tatap muka. Problematika pembelajaran daring, problem yang muncul berbarengan dengan sistem pembelajaran di masa pandemi. Pertama, sistem pembelajaran online secara psikologis berdampak kepada kurangnya terjalin hubungan psikologis antara pendidik dengan peserta didik. Tingkat kedekatan antara guru dengan siswa berjalan secara mekanik, kurang melibatkan perasaan. Guru juga tidak bisa memantau atensi siswa terhadap materi yang diberikan. Apakah siswa serius mengikuti pembelajaran atau sambil bermain-main? Kedua, pembelajaran virtual juga banyak memunculkan bias. Misalnya ketika guru sedang menerangkan lewat Zoom, Gmeet, Webex, Meet, YouTube streaming, tiba-tiba signal hilang atau tidak stabil, maka pembicaraan akan terputus atau kalaupun berjalan tetapi tersendat-sendat, sehingga memunculkan banyak gangguan baik dari sisi audio maupun visual. Ketiga, karena pembelajaran online merupakan metode pembelajaran baru dan dilaksanakan secara mendadak, maka baik siswa maupun guru mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Semuanya dilakukan dengan persiapan seadanya. Semua serba meraba-raba. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap isu yang saya angkat? Bagaimana pendapat Anda tentang siswa yang keluar masuk dalam saat pembelajaran? Untuk masalah signal dan jaringan, operator seluler dan pemerintah juga harus ikut turun tangan dalam memperbaiki hal tersebut. Ini resiko bersama, resiko siswa, resiko guru, resiko pemerintah yang harus bahu membahu untuk mengatasinya bersama. Sedikit tambah dari saya, tanggapan saya mengenai siswa yang pada saat pembelajaran daring itu keluar masuk mic-nya. Menurut saya sendiri itu sangat meresahkan, karena saya juga sering mengalami hal tersebut. Ya, memang betul tadi masalah tersebut memang harus diperhatikan memang oleh pemerintah, karena jika ini terus berlangsung, ini juga akan berdampak negatif pada siswa, mahasiswa, bahkan juga pengajar, karena ketika kita keluar masuk meet, apapun yang diajarkan oleh dosen ataupun oleh guru lewat meet itu tidak bisa kita dapatkan secara sepenuhnya atau secara sempurna, dan berakibat kita sebagai mahasiswa tidak mengerti apa yang sudah diajarkan oleh dosen tersebut. Mungkin ada tambahan lain? Menyambung dari isu yang dibawakan
dibacakan oleh teman kelompok saya juga akan membacakan isu yang saya angkat. Isu yang saya angkat yaitu pembelajaran daring sebuah solusi atau masalah. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran daring itu dimulai pada saat pandemi ada. Banyak yang beranggapan pembelajaran daring itu menguntungkan dan juga merugikan. Menguntungkannya, pengeluaran untuk biaya ke sekolah itu kurang. Untuk merugikan, siswa-siswa itu menyepelekan materi-materi yang diberikan. Seperti kalau guru menjelaskan itu kita di ruang meeting cuma ya Pak, ya Bu. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap isu tersebut? Apakah pembelajaran daring itu betul-betul sebuah solusi atau menjadi masalah bagi pendidikan kita sekarang? Baik, apakah pembelajaran daring itu adalah solusi atau masalah bagi kita sekarang? Seperti yang dijelaskan oleh saudara Ninis tadi, bahwa pembelajaran daring ini adalah metode pembelajaran yang diterapkan secara dadakan, atau artinya pembelajaran daring ini hadir pada saat pandemi itu hadir. Nah, menurut saya pembelajaran daring ini menyebabkan lebih banyak masalah daripada solusi. Nah, contohnya saya pribadi ketika melakukan pembelajaran secara daring, terkendala jaringan itu yang paling membuat saya menganggap bahwa pembelajaran daring ini adalah masalah. Nah, ketika pada saat pembelajaran berlangsung, terkadang mic saya keluar atau terkadang kuota saya habis. Kemudian juga pembelajaran daring juga menurut saya bisa, bagi kita mahasiswa itu tidak bisa menikmati fasilitas kampus yang telah kita bayar lewat UKT. Kita tidak bisa menikmati ruang kelas kita, tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang lain. Mungkin itu dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari isu yang saya Menurut saya ingin menanggapi. Jadi bagaimana untuk anak sekolah yang dari desa pedalaman begitu? Bagaimana cara belajarnya? Sedangkan di sana biasanya jaringan juga susah, apalagi alat komunikasinya juga pasti lebih susah lagi. Kalau untuk itu, kalau di tempat saya kan termasuk tempat terpencil juga, kepulauan. Di Selayar itu ada pembagian kuota merata, semua siswanya dapat, termasuk saya dapat. Terus kalau untuk masalah alat elektronik yang tidak memadai, sekolah itu mengizinkan siswa untuk datang ke sekolah untuk menikmati fasilitas sekolah seperti wifi, komputer. Jadi bisa datang ke sekolah. Kalau memang terkendala jaringan kan di sekolah ada wifi, jadi bisa pakai wifi sekolah. Ya, tapi biasanya kalau sekolah pedalaman begitu tidak ada fasilitasnya, kurang, tidak memadai, apalagi wifi biasanya tidak ada. Itu pun pernah ada guru yang suruh isi biodata untuk mendapat kuota sama siswa yang bantuan itu untuk alat komunikasi belajar. Iya, diisi saja itu datanya, tapi sampai sekarang tidak ada pemberian dari pemerintah kuota belajar dan HP. Kalau untuk itu tergantung lagi ke tenaga pendidiknya bagaimana menanggapi. mungkin sekolahnya masih belum mendapatkan akses untuk mengatasi masalah. Jadi mungkin bisa kalau untuk di kampung-kampung di tempatku datangi satu-satu rumah belajar. Tapi kan waktu itu atau cari satu rumah terus
itu belajar nih bersama di situ, tidak pakai internet, belajar seperti di sekolah, cuman tetap menetapkan protokol kesehatan dengan pakai masker sama jaga jarak. Tapi kan awal-awal pandemik itu dilarang dulu melaksanakan pembelajaran. Kalau untuk awal pandemi kan belum belajar, dinyatakan libur 2 minggu. Jadi benar-benar Jadi pembelajaran daring ini masalah atau solusi menurut teman-teman? Menurut saya pembelajaran daring ini ada dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Dampak negatifnya itu seperti membuat kita malas-malasan di rumah. Itu pun setiap ada kegiatan pembelajaran daring, iya kita join saja di Zoom Meet, tapi kitanya tidur. Saya pun pernah mengalami iya masalah masalah Jadi seperti masalah itu. ya. Ya, dampak positifnya itu yang mengurangi ongkos ke kampus atau ke sekolah. Ya, yang penting pengeluaran kita sedikit. Jadi itulah tadi isu yang saya paparkan. Kemudian isu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Rudiat Tunisa. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi isu yang saya angkat itu adalah digitalisasi pendidikan menyebabkan problem budaya. 6 tahun silam, ekonomi digitalisasi pada tingkat kesepakatan internasional sebagai tatanan ekonomi baru. Kesepakatan itu terjadi pada pertemuan tingkat Menteri 2016 yang diadakan pada tanggal 22 sampai 23 Juni di Meksiko, yang dihadiri para menteri dari Organisation for Economic Cooperation dan Development, Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya. Pertemuan ini dianggap sebagai tolak ukur gerakan modern menuju transformasi digital masyarakat modern. Pada hakikatnya, digitalisasi pendidikan erat kaitannya dengan isu pengenalan dan implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga bertalian dengan kemunculan generasi digital, kompetensi dan keterampilan untuk masuk dalam pasar kerja digital, dan tuntutan untuk pembelajaran seumur hidup. Dari titik ini, muncul isu ambiguitas soal interaksi manusia dengan lingkungan digital dan dampak negatifnya pada kemampuan kognitif, perhatian, dan aspek lain dari kehidupan manusia. Pertanyaan yang mengemukakan di antaranya adalah bagaimana dampak digitalisasi pendidikan terhadap manusia dan masyarakat? Apakah digitalisasi didukung oleh budaya lokal? Apakah digitalisasi pendidikan mendukung kontinuitas budaya? Dalam dekade terakhir, selaras dengan kemajuan pesat teknologi informasi, banyak peneliti melakukan studi dan analisis perihal digitalisasi pendidikan. Sejumlah studi yang dikhususkan hubungan antara digitalisasi pendidikan dengan budaya dilakukan. Dari perspektif kebudayaan, digitalisasi pendidikan membendam masalah serius terkait kebudayaan. Banyak yang mengira bahwa digitalisasi pendidikan itu bermasalah, terutama karena masyarakat belum siap secara budaya untuk masuk ke dalam budaya literasi digital. Mereka khawatir bahwa digitalisasi pendidikan tidak bisa berjalan dengan mulus karena masyarakat kita masih tertatih-tatih membangun budaya literasi. Apalagi faktanya saat literasi dasar membaca belum terbentuk, masyarakat kita sudah jejali dengan sebuah tuntutan baru, yaitu harus membangun literasi secara digital. Hasil penelitian Program for International Student Assessment menyebutkan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara tersebut, sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar. Pada penelitian yang sama, PISA juga menempatkan posisi membaca siswa Indonesia di urutan yang ke-57 dari 65 negara yang diteliti. PISA menyebutkan
tak ada satu siswa pun di Indonesia yang meraih nilai literasi di tingkat kelima. Hanya 0,4% siswa saja yang memiliki kemampuan literasi di tingkat 4. Selebihnya di bawah tingkat 3, bahkan di tingkat 1. Sejatinya, masalah yang lebih substansial bukan soal peralihan literasi dasar ke literasi digital, tetapi pada proses kebudayaan itu sendiri. Dalam studi kebudayaan, istilah sukses itu tidak selalu disebutkan, padahal kebudayaan itu tercipta dan berkembang melalui sukses yang terjadi melalui interaksi antara generasi yang lebih tua dan yang lebih muda. Secara bersama-sama dalam proses interaksi itu, kedua generasi itu berangan-angan dan saling mendukung dan melengkapi untuk membangun masa depan. Berbagai studi terbaru bahkan membuktikan bahwa digitalisasi pendidikan telah memerosotkan proses suksesi dan pelaksanaan dialektika, sehingga berpotensi menggagalkan proses suksesi dan transmisi nilai-nilai budaya secara efektif. Peserta didik perlu dilatih untuk tidak bergantung sepenuhnya pada informasi yang ia gali sendiri. Budaya seorang pendidik yang perlu memberikan penugasan yang membutuhkan interaksi antar siswa, dilatih menggunakan alat belajar secara manual, serta dilatih untuk mengenal pandangan atau pemikiran yang berkembang di masyarakat sekitar sudah mulai pudar. Padahal, penugasan-penugas ini bukan untuk menghambat siswa dalam belajar, akan tetapi hal ini dimaksudkan sebagai penyeimbang agar siswa memiliki sikap teliti, sabar, dan memiliki daya juang yang tinggi. Peserta didik saat ini memang bisa dikatakan sebagai natif secara digital. Karena mereka dilahirkan dan mulai tumbuh besar, mereka sudah mengenal gadget. Jadi, sudah sewajarnya bila dunia pendidikan berubah mengikuti perkembangan zaman. Berkembangnya digitalisasi pendidikan terkadang membuat hubungan guru dan siswa tidak lagi seperti yang diharapkan. Jika dahulu siswa sangat menantikan gurunya sebagai wasilah datangnya ilmu dan wawasan baru. Namun, saat ini hal ini tidak terjadi lagi. Bukan hanya itu, siswa juga menjadi lebih bermasalah dengan adanya arus informasi yang tanpa diseleksi. Sehingga apa yang diperoleh melalui informasi digital melebihi apa yang seharusnya dia pelajari. Sebagai contoh, media internet menjadi sebuah media yang benar-benar memberikan banyak keuntungan, akan tetapi terdapat juga hal yang bisa membahayakan bagi anak. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang membuktikan bahwa sekitar 70% anak mendapatkan kejadian buruk dari internet. Bahkan 25% dari mereka mendapatkan pelecehan secara seksual tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Maka dari itu, anak harus diajarkan mengenai resiko dalam menggunakan internet dalam era digital ini. Sekian kasus yang saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai kasus yang saya bahas. Kampung kau di bagian sana, di dekat, bukan jauh dari rumah. Itu di sana budayanya ketat sekali, masih tradisional, belum modern. Baru kan ini digitalisasi ini termasuk modern nih kan. Jadi pertanyaanku, bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat untuk membangun literasi digital di kampungnya? Ada tuh satu kampung. Oh, berarti sudah masuk solusi ini. Gimana solusi? Kan pertanyaan kamu tuh menuju ke solusi. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Membentuk budaya literasi. Itu masalahnya kan, masyarakat Indonesia kan masih banyak yang tradisional. Membaca secara buku aja belum mampu, apalagi membaca secara digital. Itu budayanya sulit berubah. Sulit berubah. Iya, solusi. Kayak waktu di Kajang tuh mereka kan masih kayak anu sekali sama budayanya, tapi ada juga ya orang dalam yang berpendidikan tuh tapi kayak tidak ditauki sama orang di dalam. Begitu memang di Kajang itu ada
kalau misalnya ada orang yang mau kuliah Iya, itu harus sembunyi-sembunyi, keluar. itu pun Tidak harus orang keluar sih. orang apalagi tuh yang tinggi derajatnya, kayak misalnya keluarga kepala suku di sana pilih-pilih juga. Kalau misalnya masyarakat biasa terus mau keluar untuk Ya, ilmu jawab. di Ayo, boleh. Ada jawaban. ini tadi. Izin menanggapi pertanyaan saya, bagaimana apabila ada satu daerah yang bagaimana upaya kita dalam membangun literasi digital di daerah tersebut, budaya orang Keten itu tersebut. Budaya literasi digital pada daerah terpencil. Ya. Tadi seperti yang telah saya sebutkan bahwa digitalisasi pendidikan ini menimbulkan adanya problem budaya, salah satunya budaya literasi. Di daerah terpencil itu kan umumnya di Indonesia lah. Indonesia itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa budaya literasi itu masih sangat kurang, apalagi di daerah-daerah terpencil yang telah seperti yang teman sebutkan tadi. Budaya literasi saja masih kurang, apalagi ada hadirnya digitalisasi pendidikan ini yang menurut kita harus mampu melakukan literasi digital. Nah, mungkin solusi yang bisa saya berikan itu adalah terlebih kepada pemerintah, mungkin bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di daerah terpencil tersebut untuk membangun budaya literasinya. Nah, dengan adanya literasi, dengan hadirnya digitalisasi pendidikan ini juga pemerintah seharusnya mampu mensosialisasikan kepada masyarakat di sana bahwa hadirnya digitalisasi pendidikan ini banyak manfaatnya, tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi banyak manfaatnya. Contohnya, pengetahuan kita tidak stuck atau hanya pada daerah-daerah sekitar kita saja. Dengan kita mengetahui dan menerapkan budaya literasi digital tersebut, kita bisa mendapatkan informasi, wawasan baru, mungkin seperti itu. Itulah tadi isu dari saudari Nisa. Selanjutnya isu yang akan dipaparkan oleh teman kelompok saya yaitu Siti Baik Kepala Diva. Saya persilahkan. Terima kasih. Jadi kasus yang saya akan bacakan yaitu digitalisasi pendidikan menimbulkan adanya jarak kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah serius lain yang mewarnai digitalisasi pendidikan. Terkait digitalisasi pendidikan, kemiskinan menampakkan wajahnya melalui dua pihak. Pertama, pihak penyelenggara dan pengelola sekolah, dan elemen kedua adalah orang tua siswa atau masyarakat. Di Indonesia, terdapat ribuan sekolah dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Data statistik pada tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah sekolah swasta SD, SMA, dan SMK mencapai 53.938 unit atau 24,47% dari total jumlah sekolah di Indonesia. Jumlah siswanya 10.680.726 orang. Meski demikian, sekolah-sekolah swasta itu umumnya dimiliki oleh yayasan pendidikan atau
penyelenggara. Dan kepala sekolah bersama tim atau pengelola dengan kekuatan finansial yang minim. Akibatnya, banyak sekolah swasta bertahan dengan kondisi fisik yang miris. Tercatat jumlah ruang kelas sekolah swasta yang kondisinya baik sebanyak 133.500 ruang atau setara dengan 28,62%. Sisanya 31,38% ruang kelas dinyatakan rusak dengan berbagai variasi. Di tingkat PTS, kondisinya tak banyak berbeda. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah PTS mencapai lebih dari 3.136 dengan 15.815 program studi atau prodi, atau 53,77% dari total jumlah prodi. Namun, sebagian besar dari PTS dimiliki oleh yayasan miskin yang menggantungkan biaya operasional dari uang kuliah mahasiswa. Bisa dibayangkan kondisinya apabila PTS tersebut hanya memiliki mahasiswa yang minim. Makanya, dapat dimaklumi apabila ada ribuan PTS yang tak mampu membangun gedung kampus milik sendiri, tak kuat mengaryakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, tak mampu mengadakan fasilitas perkuliahan yang memadai, dan tak sanggup membangun struktur teknologi informasi yang baik dan internet yang kuat untuk menyelenggarakan perkuliahan online. Ketika pandemi COVID-19 merebak pada bulan Maret tahun 2020, mereka kalang kabut dan mendayagunakan aplikasi pembelajaran online gratisan yang tak menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Keterbatasan dana juga membuat sebagian besar PTS dan prodi-prodinya belum terakreditasi. Walaupun sudah terakreditasi, umumnya mereka mengantongi nilai C terendah. Soalnya bukan rahasia pula. Persiapan dan pelaksanaan akreditasi menelan biaya tak kecil. Selain itu, bukan rahasia pula, ada banyak joki yang berlegak selaku konsultan akreditasi. Mereka itu memeras PTS dan prodi miskin itu dengan dalih membantu memuluskan proses akreditasi. Keadaan sekolah dan PTS yang mati sedang hidup pun enggan, itu tentu saja berdampak langsung pada masyarakat atau orang tua siswa. Sebab, untuk membiayai operasional sekolah atau kampus tak jarang sekolah, PTS mematok biaya yang tinggi. Repotnya, meski membayar mahal, siswa atau mahasiswa tak punya jaminan apapun untuk mendapat layanan perkuliahan yang berkualitas. Parahnya lagi, mahasiswa di PTS yang belajar di prodi belum diakreditasi. Statusnya mengembang. Artinya, kalaupun sudah lulus kuliah, ia tak bisa menerima ijazah. Sebab, Dikti melarang prodi yang terakreditasi untuk menerbitkan ijazah. Kalau sudah demikian, maka para mahasiswa itu akan kesulitan melamar pekerjaan. Secara administratif, mereka juga tidak layak untuk mendaftar sebagai aparatur sipil negara. Kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh Kemendikbud mendapat berbagai macam respon dari publik. Meskipun tidak ideal, PJJ dianggap sebagai satu-satunya kebijakan yang memungkinkan proses pembelajaran tetap bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Meskipun begitu, terdapat masalah utama yang menghambat aktivitas proses PJJ, yaitu keterbatasan akses terhadap internet. Pertama, keterbatasan akses terhadap internet yang stabil. Banyak wilayah di Indonesia belum dijangkau oleh internet. Bahkan sinyal komunikasi dan listrik pun belum mencapai beberapa wilayah. Wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Izin menambahkan jawaban dari Rudiatunisa, yaitu untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah sudah melakukan banyak hal, mulai dari pembangunan infrastruktur di daerah 3T, sebagian kota pemerintah gratis, dan berbagai seminar dan pembelajaran digital untuk meningkatkan literasi digital. Namun, semua kebijakan tersebut belum berjalan maksimal.
karena nyatanya belum semua masyarakat Indonesia, terutama peserta didik dan pendidik, bisa mengakses digital dengan baik. Perlu ada evaluasi dan perkembangan kebijakan dari pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan yang sudah ada. Itulah pemaparan dari isu-isu yang kami angkat sebagai tugas akhir mata kuliah pengantar pendidikan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.